Selamat sore anak-anak. Ya, sebelum memulai pembelajaran sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Mbak Ivana Salsabila, Rizka Aulia Safitri, Diana Salma. Ya, sore ini muridnya berangkat semua ya. Pada pembelajaran sore hari ini kita itu sama seperti bulan Ramadan ya, yaitu puasa sunnah dan puasa fardu. Sudah dibaca belum anak-anak materinya? Sudah ya, betul. Siapa yang sore ini puasa? Ya, berarti Mbak Ivana sedang halangan ya. Siapa yang mengetahui pengertian puasa itu apa? Ada yang tahu? Belum kok. Ya, puasa itu adalah menahan sama mencegah. Menahan apa? Puasa itu menahan, yang pertama menahan makan dan minum. Terus untuk mencegahnya itu mencegah perbuatan maksiat. Maksiat itu seperti minum-minuman keras, sama berbuat dosa ya, seperti berbuat zina. Terus menurut istilah, puasa itu menahan makan dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang berarti, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa dari pagi sampai malam. Dalam puasa ini kita itu yang pertama harus saling berbagi. Misalnya nih, Mbak Ivana punya rezeki yang banyak ya, kan biasanya kalau sore itu kan ngabuburit. Nah, dia itu berbagi ke Mbak Diana. Terus misalnya kita itu ada orang ngemis-ngemis, terus kita itu mulai berbagi kayak bagi takjil atau seperti takjil atau kegiatan IPNU IPPNU biasanya kan mengadakan suatu kegiatan yang seperti itu. Terus selanjutnya apa sih hikmah dari puasa? Ada yang tahu? Ya, hikmah puasa. Yang pertama, hikmah puasa itu adalah sabar. Kenapa sabar? Mesti kan dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita pasti ada rasa kesal sama orang sekitar maupun sama adik ya. Nah, kita itu diuji kalau sedang puasa itu diuji kesabarannya. Misalkan kita sabar, maka kita itu akan mendapatkan pahala. Terus yang kedua adalah pahala. Kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Walaupun puasanya misalnya nih kita puasa dari pagi sampai malam sampai terbenamnya matahari. Terus kita itu tiba-tiba saat mendekati maghrib itu kita haid. Nah, itu udah mendapatkan pahala. Kenapa? Soalnya itu kita itu ada niatan untuk berpuasa walaupun hanya niat saja ya. Terus disiplin waktu. Disiplin waktu. Kenapa sih disiplin waktu? Karena kita itu kan terbiasa bangun sahur. Biasanya kalau sahur jam berapa ini? Jam 3. Ya mbaknya jam berapa? Sama kok. Mbaknya ya disiplin waktu. Kita itu kan biasanya kalau imsak itu jam 4 kok sekarang ya. Jam 4. Terus kita itu harus bangun jam 3. Itu namanya disiplin waktu. Selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Ada yang tahu syaratnya apa aja sebelum berpuasa?
Nggak ada kok. Ya, syaratnya itu yang pertama adalah Islam. Boleh nggak sih kalau agama lain berpuasa? Boleh-boleh saja, tapi itu menurut keyakinannya sendiri-sendiri. Terus yang kedua adalah balik. Kenapa harus balik? Karena kalau masih anak-anak itu kita hanya diajarkan saja, biar nanti dewasanya itu atau baliknya kita itu sanggup puasa dalam 1 hari. Terus yang ketiga adalah berakal. Loh, kok berakal? Kenapa berakal? Iya, karena misalkan orang gila itu tidak wajib berpuasa. Kenapa? Dia itu tidak bisa mikir mana yang benar dan mana yang salah, atau tidak bisa membedakan ini boleh dimakan apa enggak ya. Tuh. Terus materi selanjutnya adalah tadi kan puasa itu kan nggak di Islam saja ya. Nah, misalkan nih agama lain memberi sebuah takjil atau makanan buat muslim ya, buat berbuka puasa, itu hukumnya apa ya? Itu hukumnya sah-sah aja, karena di agama yang dianut mereka itu tidak apa-apa. Terus syarat sah puasa. Ada yang tahu syarat sah puasa itu apa? Nggak ada kok. Syarat sah puasa itu yang pertama Islam, sama ya kayak syarat wajib. Terus yang kedua adalah mumayyiz. Yang ketiga suci. Suci itu enggak wudhu saja ya, namun suci dari haid atau nifas. Soalnya kalau haid itu hukumnya haram sama nifas ya. Terus selanjutnya adalah rukun puasa. Nah, rukun puasa itu terdiri dari kita itu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu rukunnya ya. Terus selanjutnya adalah niat. Misalkan nih kita itu lupa membaca niat saat sahur ya, itu hukumnya gimana? Itu nggak apa-apa, soalnya saat kita sholat tarawih itu biasanya kan di akhir sholat itu kan ada yang membaca niat bersama-sama ya. Nah, itu hukumnya tidak apa-apa. Walaupun tidak membacanya, misalkan kita juga tidak membacanya saat sholat tarawih, namun di dalam hati kita itu udah ada niat nih, besok saya mau berpuasa. Nah, itu hukumnya sah-sah saja walaupun tidak diucapkan secara lisan. Selanjutnya adalah macam-macam puasa. Ada yang tahu macam-macamnya itu apa aja? Nggak ada kok. Ya, macam-macam puasa itu puasa wajib. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan ya, seperti yang kita jalani pada sore hari ini. Dalam 1 bulan itu adalah hukumnya wajib. Walaupun kita itu nifas atau setelah melahirkan, itu wajib dikodok. Dan apabila kita haid juga wajib dikodok juga ya. Kita itu harus membayar puasanya di kemudian hari atau setelah lebaran saat tidak haid. Terus puasa sunnah. Puasa sunnah itu seperti 6 hari bulan Syawal. Kita setelah bulan Syawal itu puasa 6 hari itu hukumnya sunnah, sama puasa Senin Kemis. Ada yang pernah puasa Senin Kemis? Ada kok. Ya, itu tuh hukumnya sunnah.
Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan itu tidak apa-apa atau tidak mendapatkan dosa. Terus selanjutnya adalah puasa haram. Loh, kok puasa itu kan haram sih? Padahal kan puasa itu kan mendapatkan pahala ya atau wajib ya. Ya, bisa dikatakan haram ini dikarenakan puasa ini dikerjakan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada keadaan Idul Fitri dan Idul Adha itu puasa itu diharamkan karena kita itu diwajibkan untuk bersenang-senang, yang bukan bersenang-senang maksudnya itu hari kemenangannya umat muslim seperti Idul Fitri. Hari kemenangannya itu kan setelah 1 bulan kan Idul Fitri. Nah itu haram untuk melakukan ibadah puasa. Dalam bab puasa sunnah dan wajib ini ada yang kurang jelas dari Mbak Ivana, Mbak Rizka, sama Mbak Diana. Udah jelas kok. Ya, kalau udah jelas Ibu yang memberi pertanyaan ya. Pertanyaannya itu sangat mudah sekali. Apa ya? Puasa itu hukumnya apa? Ya, betul, puasa itu hukumnya wajib. Wajib bagi yang sudah balik ya. Kalau anak-anak itu tidak wajib karena kalau anak-anak itu kan masih latihan saja, jadinya itu perlu dilatih agar dewasanya atau kalau sudah balik itu sudah terbiasa sama puasa. Oh iya, rukun puasa itu ada berapa? Ada yang tahu? Mbak Ivana? Ini Mbak Ivana, rukun puasa ada berapa Mbak Ivana? Ya betul, ada 2, sebutkan. Terbit fajar, niat. Iya betul, terbit kita itu niat ya. Yang pertama itu niat, terus yang kedua adalah dari terbit fajar kita berpuasa sampai terbenamnya matahari. Terus ada pertanyaan? Nggak ada kok. Ibu akan memberi 1 soal lagi ya. Hikmah puasa itu seperti apa? Mbak Rizka? Sabar. Ya, sabar. Hikmah puasa itu adalah sabar ya. Kalau sabar kita itu akan mendapatkan pahala. 1 lagi wis biar 3, biar Mbak Diana dapat ya. Syarat sah puasa itu apa Mbak Diana? Islam. Iya. Ya betul. Syarat sahnya itu ada 3 ya. Islam, mumayyiz, sama suci. Ya betul. Ibu kira semuanya sudah paham ya sama bab puasa sunnah dan puasa wajib. Semoga saja kita itu bisa menjalankan puasa sunnahnya maupun puasa wajib ya. Walaupun bukan bulan Ramadan, kita bisa menjalankan puasa seperti puasa sunnah, yaitu puasa Senin Kamis sama puasa 6 hari bulan Syawal biar mendapatkan hikmah ya. Hikmahnya itu soalnya banyak banget dan bisa mendapatkan pahala. Ibu kira sudah cukup. Kita tutup pembelajaran pada sore hari ini. Kita berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri. Apabila ibu salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.